Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febran Putra dengan NIM 2242-3024. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan dari PT Astra Internasional Tbk. Pembahasan yang pertama ada profil perusahaan, sejarah perkembangan Astra, sektor bisnis utama Astra, modal bisnis Astra Internasional, bisnis model kanvas Astra, risiko bisnis Astra Internasional, strategi pengelolaan risiko, dan yang terakhir kondisi industri terkini. Dan yang pertama, profil singkat perusahaan Astra. PT Astra Internasional Tbk dikenal sebagai Astra oleh konglomerat multifungsi yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra Internasional Incorporated oleh Tianqin Li, Lin Pehung, Porandi Niangolan, Duta Paralus Namun, dan South Guru Pasonic Nainggolan. Pada tahun 1990, Astra resmi menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ASII. Dan selanjutnya ada sejarah perkembangan Astra Internasional. Tentu saja perkembangan Astra Internasional ini fokus di bidang industri otomotif. Pada masa awal, Astra bergerak sebagai perdagangan umum, menjadi distributor importir sebagai produk seperti limun, pasta gigi, serta ekspor kopra dan minyak goreng. Perusahaan berkembang pesat pada era 1960, bermanfaat program modern pemerintahan dan mulai mengimpor bahan konstruksi seperti aspal dan proyek-proyek nasional. Yang kedua, disertifikasi dan ekspansi bisnis. Astra mulai memproduksi komponen otomotif seperti aki dan busi pada tahun 1972 serta mengekspor komponen otomotif pada 1985. Pada 1990, Astra resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, mengubah nama menjadi PT Astra Internasional Tbk. Dan selanjutnya ada transformasi kepemilikan dan restrukturisasi pada tahun 1990 sampai 2000-an. Pada 1990, keluarga Surya Jaja kehilangan kendali atas Astra. Pada periode 1919 sampai 2000, Astra melakukan restrukturisasi utang, peluncuran produk baru seperti Daihatsu Taruna, serta restruktur bisnis dan motor dan BMW. Dan posisi dan skala bisnis saat ini, Astra kini menjadi salah satu konglomerat terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 200 anak perusahaan dan perusahaan asosiasi berbagai sektor. Astra dikenal sebagai raksasa otomotif Indonesia, bermitra dengan merek-merek global seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Honda, dan lain-lain. Dan selanjutnya kita menjelaskan dari sektor bisnis utama Astra. Yang pertama ada otomotif. Sektor ini merupakan inti dari bisnis Astra, mencakup produksi, distribusi, penjualan, dan layanan purna jual kendaraan roda 4 dan roda 2. Astra memegang hak eksklusif distribusi dan produksi berbagai merek otomotif besar seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan Honda. Dan yang kedua ada jasa keuangan, meliputi pembiayaan berkendara bermotor, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Astra memiliki jumlah perusahaan pembiayaan dan asuransi yang mendukung penjualan otomotif dan alat berat, serta menyediakan solusi keuangan untuk konsumen dan korporasi. Dan yang ketiga ada dari agribisnis, fokus pada produksi dan penjualan minyak kelapa sawit beserta turunannya melalui PT Astra Argo Lestari Tbk. Dan yang selanjutnya dari teknologi informasi, melalui PT Astra Grafia Tbk dan unit usaha lainnya, Astra menyediakan solusi teknologi informasi, distribusi alat kantor, pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, serta solusi digital dan e-commerce untuk mendukung bisnis internal maupun eksternal.
Dan yang selanjutnya ada dari alat berat dan pertambangan. Astra melalui anak usahanya seperti PT United Tractor Tbk bergerak di distribusi alat berat, pengoperasian pertambangan, terutama di batu bara, serta jasa konstruksi dan sinergi. Sektor ini juga menyediakan layanan pernah jual suku cadang alat berat untuk industri pertambangan. Dan yang terakhir ini dari infrastruktur dan properti. Astra mengembangkan properti hunian dan komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Dan selanjutnya ada model bisnis Astra Internasional. Astra Internasional adalah konglomerasi dengan disertifikasi bisnis yang terintegrasi mencakup berbagai sektor seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, dan properti. Perusahaan pengoptimalan sinergi antar lini bisnisnya terutama di sektor otomotif, keuangan dan layanan purna jual after sales untuk memperkuat posisi pasar dan efisiensi operasional. Dan yang selanjutnya ada fokus inovasi dan keberlanjutan. Fokus utama Astra saat ini adalah inovasi dan keberlanjutan, termasuk investasi dari kendaraan listrik, energi terbarukan, serta sektor teknologi kesehatan yang mendukung transformasi ekonomi berlanjut. Yang terakhir ada Capek 2025. Untuk tahun 2025, Astra mengalokasikan belanja modal Capex sebesar 25-28 triliun yang digunakan untuk penguatan bisnis inti dan disertifikasi portofolio investasi dengan prioritas pada kualitas dan dampak jangka panjang investasi. Dan selanjutnya ada bisnis model canvas Astra. Ini yang pertama ada value promotion. Value proposition. Produk dan layanan berkualitas tinggi di berbagai sektor, inovasi berkelanjutan, solusi terintegrasi dari produk hingga layanan purna jual, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan eksklusivitas ekonomi. Dan yang kedua ada customer segment. Customer segment ini konsumen individu dan korporasi di sektor otomotif, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, dan layanan keuangan. Dan yang selanjutnya ada channel. Channel ini jaringan distribusi luas di jaringan Indonesia, showroom, dealer resmi, layanan digital, serta platform e-commerce untuk beberapa produk dan layanan. Dan selanjutnya ada key activities. Aktivitas ini produksi dan perakitan kendaraan, distribusi pengembangan produk inovatif, layanan keuangan, pengelolaan agribisnis, pengoperasian infrastruktur, dan pengembangan teknologi digital. Dan yang terakhir ada key partner. Key partnership ini kerjasama dengan produsen global seperti Toyota, Honda, mitra teknologi, pemerintah, serta lembaga keuangan dan investasi. Dan selanjutnya ada kita menjelaskan tentang risiko bisnis Astra Internasional. Yang pertama, ekonomi makro. Risiko dari fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga komoditas mempengaruhi kinerja Astra, terutama karena bisnisnya yang terdiversifikasi di sektor otomotif dan pertambangan. Dan yang kedua ada permintaan dan persaingan otomotif. Daya tarik masyarakat yang melemah, persaingan pasar otomotif yang semakin ketat, termasuk masuknya pemain baru dari Cina. Dan yang ketiga adalah operasional. Risiko operasional mencakup pengendalian internal, efisiensi biaya, dan potensi kecurangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Dan yang ketiga, yang selanjutnya ada investasi. Astra melakukan diversifikasi investasi ke sektor teknologi, energi terbarukan, dan kesehatan untuk mengurangi risiko ketergantungan
pada sektor otomotif dan pertambangan. Dan yang selanjutnya ada lingkungan dan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan risiko denda menjadi perhatian karena pelanggaran berat merusak reputasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah teknologi dan keamanan informasi. Risiko cyber menjadi tantangan yang harus diantisipasi untuk melindungi data dan sistem informasi perusahaan dari serangan yang dapat mengganggu operasional dan reputasi. Selanjutnya ada strategi pengelolaan risiko. Ini yang pertama ada sistem manajemen risiko yang berstandar ISO 31000. ISO 31000 adalah standar internasional yang memberikan kerangka kerja sistematik untuk mengelola risiko secara terstruktur dan keberlanjutan. Standar ini menekankan integrasi manajemen risiko ke seluruh proses organisasi, penilaian objektif, dan penanganan risiko yang tepat untuk melindungi nilai organisasi. Dan yang kedua ada pengendalian internal dan audit rutin. Ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang dapat dikendalikan dengan baik. Dan yang selanjutnya diversifikasi portofolio dan sinergi bisnis. Ini dilakukan untuk menyebarkan risiko dan mengurangi dampak negatif dari risiko tertentu. Inovasi EV digital dan yang selanjutnya inovasi EV digital energi terbarukan. Yang kelima manajemen keuangan, hati-hati alokasi capex, pendanaan internal. Yang selanjutnya ada kepatuhan regulasi dan tanggung jawab sosial. Mematuhi regulasi yang berlaku untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, membantu menghindari risiko hukum dan reputasi. Kepatuhan ini juga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan mendukung keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian portfolio investasi. Memungkinkan perusahaan untuk menilai performa dan risiko yang melekat sehingga dapat melakukan penyesuaian strategis guna mengoptimalkan hasil dan memitigasi risiko yang berubah seiring waktu. Dan yang selanjutnya kondisi industri terkini pada tahun 2025. Di sini ada di bidang otomotif, target penjualan mobil itu 900.000 unit dan tantangan PPN 12%, transmisi EV. Pada jasa keuangan itu pertumbuhan kredit 9-11%, digitalisasi layanan. Dari sektor alat berat ini permintaan stabil, tekanan pajak, efisiensi biaya. Dari agribisnis itu stagnasi produksi, hilirisasi, isu keberlanjutan. Dan yang terakhir itu infrastruktur dan kesehatan. Itu pertumbuhan investasi, layanan digital lebih meningkat, menunjukkan pertumbuhan positif. Layanan digital di bidang kesehatan juga meningkat, mendukung akses dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.